para pemirsa, kebetulan pada saat ini kita berada di rumah atau kediaman beliau, Ketua Komnasdik Jawa Timur, bersama Pak Kunjung Wahyudi. Kita akan coba tanyakan terkait dengan banyaknya oknum LSM dan mengatasnamakan media hingga membuat keresahan dalam dunia pendidikan. Kita coba tanyakan, kebetulan beliau ada di belakang kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sehat kabarnya Pak? Alhamdulillah Bisa sehat. Nggih. Pemirsa, kita langsung aja pada poinnya. Kita akan coba tanyakan bagaimana terkait dengan banyaknya isu-isu hingga menjadi dunia pendidikan ini resah, apalagi khususnya dari wilayah-wilayah sekolah yang pernah didatangi oleh oknum. Dengan maraknya satu isu yang mengatasnamakan LSM ataupun mengaku media, hingga di dunia pendidikan apalagi pihak-pihak kepala sekolah dan lainnya itu merasa resah. Menurut tanggapan jenengan bagaimana? Mas Satna, jadi terkait dengan isu oknum LSM oknum media yang hadir meresahkan di pihak sekolah atau pendidikan, itu memang kita rasakan karena banyak sekali kepala-kepala sekolah itu mengadu kepada kami. Dan apa yang ditulis oleh oknum tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan atau real di lapangan. Tetapi karena mereka dengan cara menekan, kemudian mengancam, kemudian melaporkan dan sebagainya, itu yang membuat kepala-kepala sekolah ketakutan. Nah, dan tidak itu aja, yang mengakibatkan juga banyak beberapa kepala sekolah itu mengancam untuk mundur dari kepala sekolah. Nah, yang kejadiannya kalau misalnya kepala sekolah semua mundur, manajemen sekolah bagaimana? Bagaimana dengan tujuan dari bangsa kita, negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi inilah yang mengkhawatirkan. Apa sih yang mereka lakukan? Itu adalah awalnya sebenarnya adalah ketika Ibu Gubernur menyampaikan melalui videonya di sana melarang sekolah menjual seragam. Nah, kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, munculnya moratorium terkait seragam. Nah, itulah ketika Ibu dan Kepala Dinas menyampaikan itu, dimanfaatkanlah oleh oknum-oknum tertentu, yaitu LSM, oknum media, untuk apa? Mereka hadir ke sekolah-sekolah menanyakan hal tersebut. Sebenarnya ketika moratorium sudah dibuat, sebenarnya semua sekolah sudah tidak melakukan itu. Nah, artinya apa? Artinya sekolah itu memang sebenarnya kalau terkait seragam itu memang tanggung jawab orang tua. Nah, posisi sekolah itu sebenarnya adalah membantu orang tua dalam hal pelayanan yaitu seragam. Karena apa? Seragam ini kalau beli di luar, oke lah, kalau seragam nasional putih abu-abu, putih biru, pramuka itu banyak. Tapi ketika seragam batik, seragam olahraga, apalagi di SMK itu ada seragam kerja, itu kan nggak ada jual di luar. Kemudian juga atribut yang lainnya. Nah, itulah tujuan sekolah adalah membantu orang tua menyediakan ya, terkait dengan kebutuhan siswa. Dalam hal ini kan sudah ada dugaan oknum yang sudah sampai mencuat beberapa oknum dan dari jenengan dulu selaku Komnasdik secara hukum bagaimana? Jadi kami sebenarnya juga sudah mewanti-wanti ya kepada oknum-oknum tersebut agar jangan terlalu bernafsu ya, atau istilahnya bersemangat untuk datang ke sekolah-sekolah, karena ujung-ujungnya mereka ketika sekolah sudah menunjukkan hal yang benar ya, ujung-ujungnya kan dia akhirnya minta transport, minta uang bensin dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya oke lah, kita tutup mata. Yang menjadi kita sekarang ini menjadi hal-hal yang harus saya turun sebagai Ketua Komnas Pendidikan adalah pengaduan. Yang pertama pengaduan kepala sekolah, kemudian yang kedua nama saya ini dicatut juga oleh oknum. Kebetulan ada di Malang. Nah, itu mencatat nama saya, katanya itu atas perintah saya. Nah, ketika ditanya surat tugas nggak bisa nunjukkan. Itulah hal-hal yang seperti itu, apalagi sekarang tahun politik, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang dipolitisasi kan. Untuk mengantisipasi dengan adanya oknum, mungkin
dari selaku dunia pendidikan sendiri, bagaimana nih untuk seorang media ataupun SM yang hendak berkunjung atau mempunyai referensi dari jadi gini, kedepannya kami memberikan solusi lah kepada kita semua agar pendidikan di Jawa Timur ini kan terjadi nyaman, aman, guyup, rukun ya, agar anak-anak kita juga bisa konsentrasi, bapak ibu guru juga bisa mengajar fokus, kepala sekolah juga bisa mengelola manajemen sekolah dengan baik. Maka kepada para LSM, media, ayolah kita bareng-bareng, kita bergandengan tangan untuk apa? Ikut membantu sekolah untuk memajukan itu. Dengan cara apa? Beritakan, kalau media beritakanlah hal-hal yang positif, karena banyak hal-hal positif dibandingkan yang tidak baik atau negatif. Yang kedua, banyak sekali di sekolah itu butuh tenaga-tenaga sebenarnya ketika ekstrakurikuler. Nah ini misalnya ada LSM yang bisa misalnya terkait dengan bela diri atau misalnya keterampilan tertentu, ini kan bisa masuk kemudian menjadi guru ekstrakurikuler di sana, sehingga banyak sekali yang bisa sebenarnya dilakukan. Nah, karena saat ini banyak oknum yang bermain, yang memusuhi pendidikan dalam tanda petik, akhirnya apa? Akhirnya terjadi seperti ini. Ketika kita ketemu dengan wartawan, kita ketemu dengan LSM, kadang-kadang kan jaga jarak, kan nggak semua sebenarnya, dan saya yakin lebih banyak LSM media yang bagus dibandingkan yang hanya mencari-nyari. Sebenarnya seperti inilah dalam satu dunia, ada hitam ada putih. Sebenarnya kita tergantung bagaimana kita menyikapinya. Pesan saya pada semua rekan-rekan dari media ataupun dari LSM apapun, kita pasti akan diterima baik oleh sekolahan ataupun dunia pendidikan jika kita membangun satu simbiosis mutualisme yang baik, itulah. Maka dari itu kita tunjukkan kualitas kita sebagai salah satu 4 pilar negara ini sebagai jurnalis yang baik. Tim Liputan Satna 76 Channel, terima kasih.